Halo guys, perkenalkan nama saya Arifan Inayati Soba dari kelas MEIA akan menjelaskan tentang analisis regresi linier sederhana. Nah, mari kita simak video dari saya. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian SPSS dan fungsi dari SPSS. SPSS adalah perangkat lunak yang dirancang untuk melakukan analisis data statistik, mulai dari yang sederhana hingga yang kompleks. Nah, fungsi dari SPSS yang pertama yaitu pengolahan data, yang kedua analisis statistik, dan yang ketiga visualisasi data. Nah, pembahasan yang kedua kita akan membahas tentang analisis data kuantitatif dari pengertian dan tujuannya. Pengertian dari analisis data kuantitatif adalah metode analisis data yang berfokus pada penggunaan data berupa angka atau variabel numerik untuk mengeksplorasi, menggali, dan memahami suatu fenomena. Tujuan dari analisis data kuantitatif yang pertama, menggambarkan data, menguji hipotesis, mencari hubungan antar variabel, dan yang keempat, membuat prediksi, dan yang terakhir, membuat keputusan berbasis data. Untuk pembahasan yang terakhir yaitu pengertian regresi linier dan macam-macam dari regresi linier. Pengertian dari regresi linier adalah salah satu metode statistik yang paling dasar dan banyak digunakan untuk memodelkan hubungan antara dua variabel atau lebih variabel. Jenis-jenis regresi linier ada dua. Yang pertama, regresi linier sederhana, dan yang kedua, regresi linier berganda. Nah, ini saya akan membahas tentang regresi linier sederhana. Mari kita lihat tutorial dari saya. Oke, teman-teman, yang pertama kita buka SPSS terlebih dahulu. Kemudian kita masuk di variabel view-nya. Nah, kolom yang pertama ini nomor 1 kita isi dengan variabel X. Kolom yang kedua kita isi dengan variabel Y. Di sini kan, nah ini udah ya dari isi. Nah, di sini kan labelnya kosong. Untuk yang variabel X kita isi dengan stres kerja. Untuk yang variabel Y kita isi dengan kinerja pegawai. Ya. Kemudian kita masukkan datanya di data view. Ini datanya masih kosong ya teman-teman. Kita input terlebih dahulu. Untuk variabel X yang stres kerja kita copy dulu. Kemudian kita masukkan di SPSS. Nah, ganti kinerja pegawai atau variabel Y. Kita copy juga. Masuk di SPSS, kita tempel di sini. Nah, sudah seperti ini ya. Kemudian kita masuk di analyze. Ini ya, analyze. Kita klik. Kemudian kita cari regression.
Kita masuk di linear. Kita klik. Nah, ini untuk yang variabel Y, kita masukkan ke independence. Nah, untuk yang variabel Y, kita masukkan ke dependence. Sudah. Kemudian kita klik OK. Nah, ini hasil outputnya ya teman-teman. Untuk yang kolom pertama ini menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan dalam analisis regresi linear. Untuk yang ini berfungsi untuk uji F dalam analisis regresi linear berganda. Kalau ini saya menjelaskan tentang regresi linear sederhana ya. Secara umum, rumus persamaan regresi linear sederhana adalah Y sama dengan A plus BX. Sementara untuk mengetahui nilai koefisiensi regresi tersebut, kita dapat berpedoman pada output yang berada pada tabel koefisien ini. Nah, di sini A sama A adalah angka konstan. Dalam kasus ini, nilai sebesar 35,420. Angka ini merupakan angka konstan yang mempunyai arti bahwa tidak ada variabel X atau stres kerja, maka nilai konsisten kinerja pegawai atau variabel Y sebesar 35,420. Untuk yang B, angka koefisien regresi. Nilainya sebesar berapa? Ini. Minus 0,511. Nah, angka ini mengartikan bahwa setiap penambahan 1% tingkat stres kerja atau variabel X, maka kinerja pegawai atau variabel Y itu akan meningkat sebesar ini, 0,511. Karena nilai koefisien regresi bernilai minus, nah ini kan minus ya, maka dikatakan bahwa stres kerja atau variabel X berpengaruh sangat negatif terhadap kinerja pegawai atau variabel Y. Sehingga persamaan regresinya adalah Y sama dengan 35,420 min 0,511 atau X. Nah, kita lihat uji hipotesisnya membandingkan nilai sig dengan 0,05. Ini merupakan dasar pengambilan keputusan dalam analisis regresi dengan melihat nilai signifikannya atau sig dengan hasil output SPSS-nya. Nah, kita yang pertama itu jika nilai signifikan atau sig lebih kecil dari probabilitas 0,05 mengartikan bahwa ada pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai. Nah, jika sebaliknya, jika nilai signifikannya lebih besar dari probabilitas 0,05, mengandung arti bahwa tidak ada pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai. Nah, kita lihat ya, kalau di koefisien ini, signya berapa? 0,001. Berarti lebih kecil dari probabilitas 0,05. Sehingga ini bisa disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H
1 diterima. Yang diartikan bahwa ada pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai. Nah, kalau untuk melihat besarnya pengaruh variabel X terhadap Y, kita bisa melihat di sini, model SMART. Nilai R² atau R2 yang terdapat di bagian model sumari ini dijelaskan bahwa nilai R² yang sebesar 0,661 ini menjelaskan bahwa pengaruh stres kerja atau variabel X terhadap kinerja pegawai atau variabel Y sebesar 66,1%. Sedangkan 33,9% kinerja pegawai dipengaruhi oleh variabel yang lain yang tidak diteliti. Nah, kesimpulan dari uji analisis regresi linear berganda adalah dapat kita simpulkan bahwa stres kerja atau variabel X berpengaruh negatif terhadap kinerja pegawai atau variabel Y dengan total pengaruh sebesar 66,1%. Pengaruh negatif ini berpengaruh banget semakin menurunnya stres kerja seorang karyawan atau pegawai, maka akan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja pegawai. Nah, seperti itu penjelasan dari saya. Kurang lebih.